tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Pendengar muslimah yang berbahagia, setiap insan tentunya mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min asalim musaffah." Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Di samping mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendapatkan pendamping atau istri dari bidadari-bidadari surga nan rupawan, yang mana kisah-kisah tersebut diceritakan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Di antaranya yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat ke-56, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Dan di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Pendengar muslimah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan keutamaan-keutamaan wanita penduduk surga di dalam sabdanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya seandainya salah seorang wanita penduduk surga menengok penduduk bumi, niscaya dia akan menyinari antara keduanya, yaitu penduduk surga dan penduduk bumi, dan akan memenuhinya dengan bau wangi-wangian. Dan setengah dari kerudung wanita surga yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan memanggil suami-suami mereka dengan suara yang merdu yang tidak pernah didengarkan oleh seorang pun. Di antara yang didendangkan oleh mereka, "Kami adalah wanita-wanita pilihan yang terbaik, istri-istri kaum yang termulia." Mereka memandang dengan mata yang menyejukkan. Dan mereka juga mendendangkan, "Kami adalah wanita-wanita yang kekal, tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak akan takut. Kami adalah wanita-wanita yang tinggal, tidak akan pergi." Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan bidadari-bidadari saja yang menjadi penduduk surga? Bagaimana dengan istri-istri kaum mukminin di dunia? Bagaimana dengan wanita-wanita penduduk bumi? Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga, dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya, sesuai dengan amalnya selama di dunia.
tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Dan pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Maka di antara ciri-ciri wanita ahli surga adalah ciri yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian ciri yang ketiga, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan melihat Allah. Jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya. Kemudian ciri selanjutnya pendengar, yaitu ikhlas beribadah semata-mata karena Allah. Bertawakal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah, bertobat kepadanya, dan bersabar atas segala ketetapan atau takdir Allah, serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Dan ciri yang keenam, gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Berzikir, mengingat Allah ketika sendiri atau bersama, gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Senantiasa berzikir mengingat Allah, baik ketika sendiri ataupun bersama orang banyak, dan senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ketujuh, di antara ciri wanita ahli surga adalah senantiasa menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat. Kemudian ciri yang kedelapan, ia senantiasa berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki. Kemudian ciri yang kesembilan, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan juga memberi kebaikan kepada orang lain, menahan pemberian kepada dirinya, dan senantiasa memaafkan orang yang menzalimi. Kemudian ciri dari wanita ahli surga yang selanjutnya adalah gemar berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, dan senantiasa menahan amarah dan memaafkan manusia. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu senantiasa ia berlaku adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk. Kemudian ciri yang ke-11 yaitu ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan dusta, tidak pernah bersaksi palsu, dan menjaga lisannya untuk menceritakan kejelekan orang lain. Dan ada pun ciri yang terakhir, yaitu menepati janji dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat, dan juga sahabatnya yang terjauh. Pendengar muslimah yang berbahagia, demikianlah beberapa ciri-ciri wanita ahli surga. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan, tetapi ciri-ciri wanita ahli surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.